Lu jadi record kapan? Ya, ini udah nge-record. Oh ya udah kita record. Oke. Apa yang Ini kita omongin? tampilan ininya apa? Tampilan apanya? Tampilan chatnya. Nggak Chat usah, lagi. ya gini aja. Hah? Gantilah nama lu Ghost Division anjing. Ganti nickname aja, real nick. Ya udah Kan nggak gua apa-apa sih. nama asli Biar gua aja orang-orang sih. nggak tahu. Ya kayak gua manusia bacot, emang orang tahu gua siapa nih. Gak dia mau tahu anjing paling. Ya udah, Makhluk Mars gitu kan. mau mulai nggak nih podcastnya? Boleh. Tentang ngebahas corona ya. Taruh Dampak. dulu. Ngapain lagi? Tar dulu. Lama nih, gua lama-lama baca komik dah lah anjing. Kelamaan. Ini nggak Gua kalau jadi-jadi baca nih komik podcastnya nih. Iya, gua udah siap anjing. Judulnya apa nih podcastnya nih? Ayo. Jadi tentang apa nih podcastnya? Kita bakal ngebahas tentang corona kali ini. Widih. Apa namanya topiknya? Topiknya apakah adanya corona itu buat kita senang atau malah sebaliknya? Menurut pendapat kalian masing-masing gimana? Dari Mas Ghost dulu dah. Ya dari Ghost Division. Kepada manusia bacot dipersilakan. Terputus-putus. Dampak positifnya ya karena saya bisa meluangkan waktu luang ya di rumah karena saya capek dengan kerjaan ya, penat gitu. Sekali-sekali gitu dapat liburan. Liburan ya. Iya, kok negatifnya ya toko sepi, jalanan sepi. Pengen beli makan ini itu bisa. Betul. Iya. Yang tukang sayur depan rumah saya aja sekarang udah nggak jualan. Nggak jualan tuh. Iya, gimana saya bisa masak coba tiap hari. Taruh bentar. Taruh. Bos gua nggak jalan, bos gua nggak jalan. Bos gua nggak jalan. Sama, bos gua nggak jalan terus. Taruh. Kita kayak harus bikin ini dah. Bikin apa sih? Gua udah aman. Bikin apa lagi? Bikin anak gitu ya. Bikin voice baru, jangan admin. Ya udah nggak apa-apa. Elah Penthouse aja udah penthouse. Lu mau bikin apa lagi anjir? Udah ini aja, udah aman-aman deh. Buat sementara nih. Buat sementara ya dulu. Buat sementara nih. Hah? Sementara. Gue nungguin lu bisa kena corona ini. Aji kita turun Ji. Turun. Kenapa harus di sini? Goblok. Si Eji pindahin. Eji nggak mau turun. Eji. ya. Nah sekarang dari tadi apa masih dampak positif ya? Dulu ulang. Kok ulang? Tolong Eji ngomong. Gak jadi. Kan ada yang dinamakan cut ya gitu ya? Iya. Enggak dulu. Jadikan bangsat. Apa mau ulang apa? Mau ulang apa anjing? Intronya kita masih salah nih. Anjing gue udah lupa lagi apa yang gue katain tadi anjing. Intronya salah apa anjing? Ayo kita ikutin aja. Oke. Ayo gimana? Berarti gue pertama, Ridwan kedua, Adit terakhir. Enggak. Kita intronya dulu deh, benerin dah. Baru intronya apa, guys? Apa mau diintroin? Ayo gimana? Ya apa aja gitu. Ya apaan intronya kan gue nanya. Gak usah pakai intro anjing, di YouTube gue nggak pakai intro bangsat. Bangsat juga. Apa kalau Discord apa? Podcast Discord. Sabi. Jadi nama konten. Nama konten kita Poddis. Yaitu podcast podcast Discord. Sabi ya? Iya. Ayo dimulai Bapak Ghost Division. Oke, saudara Adit. Jadi topik kita. Kok saudara Adit sih ketek saudara inisial goblok. Disamarin namanya disamarin dong. Kan disamarin, gue udah bilang lu Ghost Division. Ulang. Lu pernah gue hajar ya orangnya. Anjing. Ayo dah. Ya. Apa? Ulang. Ya mulai. Ya tadi lo gimana? Masa gue lagi? Lah awalnya kan tadi lu. Ya balik lagi dengan kita. Nggak balik lagi. Kita akan memulai acara ini dengan yang bernama Poddis, yaitu podcast Discord.
Anjay, nggak bermanfaat banget kayaknya. Oke, di sini Ya, di sini kita bakalan kita bakalan nge-podcast bersama Ketek Semut dan manusia bacot. Tema kali ini apa, Kak? Tema kali ini adalah tentang luasnya perkembangan dari virus corona. Anjay. Corona kenapa nih, Kak? Silakan manusia bacot. Silakan. Lu jelasin dulu anjir. Saya tidak mau bacot hari ini, tapi ya karena teman saya Ghost Division ini ya. Sebenarnya dampak corona ini menurut saya ada sisi positif negatifnya. Ada sisi Negatif ya pasti ada korban ya. Betul. Dan mengakibatkan kerugian. Tindak pencegahan. Ingat sekali lagi, tindak pencegahan. Ntar lu bilang positif lagi. Blok. Tindak pencegahan biar kagak keluar rumah. Oke, Baru pagi-pagi gue lihat kan di berita Puncak rame, Mas. Ya. Orang disuruh di rumah biar nggak ketularan, dia malah ke puncak. Orang-orang kita tuh barbar semua. Nggak ngerti lagi. Itu kan pendapat dari ini ya, manusia bacot ya. Tapi kalau menurut Ketek Semut nih gimana nih tentang apa namanya orang-orang Indonesia yang disuruh stay di rumah tapi masih aja jalan-jalan apalagi ke puncak. Jalan-jalan ya. Menurut pendapat saya sih ini emang udah kebiasaan warga Indonesia. Dari masa-masa sebelumnya aja, banjir contohnya. Terlalu santai, Bos. Lah, ini bocah malah ada dua, satu. Sekarang ada dua. Buka mata, rasakanlah. Terlalu banjir apa sih? Ini corona virus global. Masih santai. Banjir masyarakatnya yang buang sampah sembarangan, tapi yang disalahin pemerintah. Nah, itu dia. Masa ini corona salah pemerintah juga? Pemerintah mana yang buat? Pemerintah Cina kayaknya. Ya, makanya itu kita kan kalau nggak salah di berapa sih tanggal berapa? 21 ya sekarang ya? Sekarang 22. Udah pagi. Tanggal 22 ya. Kita record pagi jam 1, jam 12. Jam 12. Tapi ini sekedar informasi aja, kita sebenarnya udah mulai record. Apa-apa? Ridwan mati. Oh, maaf ya. Ridwan keluar. Tiba-tiba keluar. Lu diem anjir. Lu diem. Yang keluar. Lu diem bangsat. Lu lagi ngomong tiba-tiba diem. Woi, maaf saya potong. Ghost Division. Maaf saya potong ya. Apa tadi lu ngomong apa tadi? Ya sebenarnya kita udah mulai nge-record dari jam 11.59. Betul. Cuman karena kita mempersiapkan environment. Iya. Dan itu nggak sedikit. Yang bermasalah Anda. Sebenarnya yang bikin masalah Anda sih. Betul. Itu udah nunggu Anda. Dan nunggu Anda 45 menit tadi. Nah, betul. Nah, di Indonesia ini kita udah terkena positif 400-an ya, 400-an. Yang meninggal itu kisaran 30. Hampir 30 40 ya. Hampir 40 kalau nggak salah. Dan yang sembuh 18-an ya, hampir mau 20 lah. Ya, pokoknya sekitar segitu. Nggak ngitung sampai tadi. Nah, makin lama tuh makin hari tuh makin naik, cuy. Jadi ya tolonglah warga Indonesia ya. Gue bukannya bermaksud buat apa namanya, buat nasehatin, buat so bijak, buat apa. Iya, soalnya kan duit lu gitu, bukan duit kita. Iya, ini juga buat kita ke depannya gitu loh. Buat kesehatan kita bersama gitu loh. Iya, benar. Kalau jadi ya silakan. Anda udah main potong-potong aja. Silakan Bapak Ghost Division. Lanjut. Jadi benar apa yang dikatakan Ketek Semut, sampai sekarang nih dari berdasarkan data 450 positif itu dia. kena corona,
38 meninggal dan 20 dinyatakan sembuh. Nah, Maka dari itu kita ini harus menggencarkan campaign stay at home betul. dan work from home. Tujuannya Nah, untuk apa? Tujuannya untuk agar tidak tersebarnya wabah virus tersebut ke orang lain yang di sekitar kita, seperti itu. betul sekali. Nah, kalau Saya misalnya potong sebentar ya, ntar dulu saya ya, potong. silakan. Manfaat lainnya ya, gara-gara ini adalah kita di rumah, dan saya tuh kerja di rumah having fun gitu kan. Kita Kenapa? santai, Soalnya kan? mak saya tuh sering banget nyapa gitu kan. Kalau saya lagi mau presentasi gitu, Heeh. pengen nyapa. Kenapa Mbak Anda? Kenapa? Nyapa apa Mbak Anda? Nggak nyapa hai doang gitu kan. Mungkin sangkanya nggak Wah, kerja kali. mau Ya, mau masuk podcast yang siapa ini? Siapa nih tiba-tiba datang nih? Ganggu podcast kita aja. ganggu podcast, tolong saya lagi. Tuh, Kita nggak ngomong lagi loh. ngomong, Astaga, datang-datang podcast gak ngomong nih. Assalamualaikum. Tuh, ganggu podcast kita aja nih. Tolong. Lanjut Saya lanjut. lagi ngejelasin. Manusia bacot lagi jelasin. Gimana tadi Iya ya, sama Anda? udah tahu orang kerja gitu kan. Padahal mak saya itu tahu saya kerja gitu, tapi iseng gitu gangguin orang presentasi. Dadah Mas, dadah. Sini Dadah, aja dulu, Mas. sini udah. Dadah. Ya Gua nggak betul. diajak males. Dari manusia bacot itu benar. Sekarang Bapak Kalistra silakan dijelaskan. Ridwan, Nah udah, sekarang dilanjutin Bapak Semut ya. Tadi gua ngomong apa sih? Oke, dari saya dulu deh. Ya silakan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi menurut Bapak Ketek Semut dan Manusia Bacot, Ya. itu work from home ini apa sih namanya? Work from home. Work from home. Ya, work from home. Kerja Iya dari itu sequelnya apa enggak? Spider-Man ya. Efektif atau enggak? Menurut dari saya ya, menurut Ketek Semut, menurut dari saya sendiri efektif aja. Karena kan kita juga tetap kerja kan. Yang orang kerja pasti tetap kerja gitu loh, melakukan pekerjaannya. Apalagi kayak mahasiswa, kayak anak-anak sekolah pasti ada tugas-tugasnya. Efektif aja. Soalnya ya lebih relax lah palingan ya dibanding kayak apa namanya? Kayak kerja langsung di tempatnya, lebih santai, nggak terburu-buru. Menurut gue sih efektif aja sih, nggak ada masalah sih. Sekian dari saya, masih bacot. Oke, tapi Oh, iya. menurut Ketek Semut nih terjadi distraksi nggak sih? Distraksi apa sih? Apa sih? Gangguan. Gangguan ya, gangguannya kemungkinan kalau menurut saya kayak apa sih namanya, tugas lebih banyak palingan. Kalau menurut dari gua ya, ada gua sendiri dari mahasiswa ya, pandangan mahasiswa mungkin tugas paling makin banyak. Terus apa lagi ya, kayak kemungkinan tugas doang sih yang jadi banyak. Kalau yang yang lain oke aja, fine aja sih. Ya gua nggak tahu juga kalau misalnya sampai gua nanti ujian apakah tetap pakai Di video di rumah atau apa. Ya oke aja sih, asal ya masih masih ada di batasan pada masyarakat gitu sih. Itu sih dari gua. Tapi menurut gue tuh manfaatnya work from home gitu kan. Tar dulu. Manusia Bacot, tar dulu. Masih bacot. Anda saya pengen Dikat ngomong, lagi kenapa ini? Balik dulu ke topik yang pertama. Apa? Efektif nggak? Efektif gak? Work from home. Baru kita lari ke situ. Gimana manusia bacot, efektif gak? efektif. Soalnya biasanya saya tuh mandi pagi dengan air dingin ya. Tapi karena ini saya nggak perlu mandi, cuma pakai pakaian rapi, udah gitu kan. Orang juga nggak bakal nyium kan di video. Betul. Kita cuma modal sikat gigi, cuci muka, rambut dibersihin. Nah, Karena saya orang yang nggak males banget mandi pagi. Saya lebih sering mandi sore kalau nggak siang. apalagi nggak mandi kan lu biasanya? Oh iya. Saya biasanya kalau liburan jarang mandi. Ada. Itu sih salah satu manfaatnya ya. Terus kita juga nggak tergesa-gesa. Biasanya saya bangun jam 4 Ya udah betul.
Ini tinggal nyalain laptop aja, ngechat gitu. Bos, udah mulai belum? Nah, tapi kalau dari manusia bacot sendiri nih ada kesulitan atau kendala atau Gangguan. Iya, Paling gangguannya kayak kalau presentasi tuh kadang tergantung orangnya kan. Kalau misalnya internet kita baik gitu kan ya, kalau nggak laptop kita apa komputer kita benar kan ya belum tentu orang lain juga sama kayak gitu. Iya sih. Jadi kendalanya kayak gitu. Internet Nggak paling semuanya, mah. iya nggak semuanya sama gitu. Ya mungkin internet saya kenceng tapi teman-teman presentasi saya tuh enggak gitu. Ada yang Iya. enggak, ada yang iya. Ada tiba-tiba nge-freeze. Iya, ada yang jadi tahu-tahu. patung. Iya. itu yang nge-freeze pura-pura deh kayaknya deh. Oh, ada kak caranya kak? Gimana kak cara nge-freeze kak? Oh, gampang itu. Itu di Twitter banyak triknya itu. Kemarin ada saya pernah kayak gitu. Jadi kalau absen tinggal ngomong doang padahal gambarnya gak gerak. Emang itu orang-orang bangsat itu orang-orang kayak gitu. Orang-orang pada di depan muka dia pada diem sendiri. Iya. Kalau Iya. menurut pandangan Bapak Ghost Division gimana? Apakah efektif? Ya, menurut saya sih biasa-biasa saja ya. Karena saya sudah biasa gitu bekerja work from home. Oh, udah biasa. Karena Berarti sebagai nolak dong. enggak gitu dong. Karena kita sebagai anak IT nih, kita tuh bisa kerja di mana aja, bisa kerja di kafe, di rumah, Di kolong jembatan bisa dong. bisa asal Bisa. ada koneksi internet. Karena kita tuh udah terbiasa. Jadi eh, ada virus corona atau nggak ada virus corona tuh kita ya bisa kerja di mana aja gitu. Udah terbiasa. Enggak saya potong. Kerja di mana saja belum tentu Anda bisa kerja di atas pohon dan di tengah lautan gitu. Nggak mungkin kan? Ya, di sini sih statementnya diperjelas. Tempat yang nyaman. Bekerja Iya, di kan tempat Anda yang nggak wajar gitu. Ditempatin orang kan di mana saja. Yang wajar ditempatin orang lah. Iya. Bukan di Beda mana apa? saja. Iya, nggak di mana saja. Salah bahasa Indonesia aja remet. Iya, tapi apa ya? Sebagai anak IT juga merasa banyak juga lah tambahan tugasnya. Nah, betul. Ini buat pandangan ya paling mahasiswa ya rata-rata begitu. Iya. Ya, kalau saya pekerja kantoran. Nah, Bahkan mungkin apa ya, untuk yang anak sekolah juga tugasnya juga lebih banyak gitu daripada Oh iya, kuliah. saya potong sebentar ya. Adik saya tuh kadang ngirim tugas karena internet nge-lag, jadi telat, nilainya nggak dicatat gitu. Kan itu udah suatu kelalaian gitu. Untuk anak ini ya, apa namanya, sekolah dasar tuh Iya. butuh pengawasan lebih dari orang tua. Jadi gurunya membebankan tugas lebih tuh kepada orang tua gitu. Iya. Jadi Jangan di grup SD, WhatsApp tuh iya, tiba-tiba betul. tulis banyak gitu. Tapi ke orang tuanya. Jadi kan sama aja yang ngerjain orang tuanya juga. Karena Iya ya sih. kadang ada aja sih yang anaknya iya mah kerjain tugas PUBG itu anak durhaka emang. Iya. Tapi kira-kira untuk anak TK gimana ya? Enggak, anak TK Performa. enggak. Anak TK mah Anak TK masih main di depan masih main lumpur kayak masih kelereng kayaknya. Main ke si kelereng. Enggak. Kemarin saya lihat di dekat lapangan saya ada anak TK main Legend ya. Berarti aman ya untuk anak TK ya? Sebenarnya TK bisa kena nggak sih anak-anak kecil? Iya, justru yang rentang tuh yang imunnya kurang kayak orang sakit, anak kecil ya, orang lansia juga. Tapi Kita juga bisa kena, tapi kalau imunnya kuat nggak parah-parah banget sih. sebenarnya kalau udah imunisasi lengkap nih dari masa kecil, ya insya Allah lah Kebal ya. daya tahan tubuh kita kebal. Kalau orangnya imunisasinya itu loncat-loncat gimana? Ya virusnya juga loncat-loncat berarti. Kan ada kan rutin tiap tahun ya. Sampai umur berapa ini loncat-loncat. Iya, virusnya loncat-loncat ke tubuh lu berarti. Udah tebet jawabannya. Lol nih. Kan ini kan emang keluh kesah aja sih. Iya. Nah, Tapi bagusnya tuh kita tuh bisa dengerin orang presentasi. Saya bisa karena saya hobinya baca komik ya. Saya dengerin sambil baca komik aja gitu. biasa aja ya. Kayak udah Iya. terbiasa lah ya. Iya.
udah biasa lah. Para kerjanya juga nggak terlalu banyak, nggak kayak di kantor, karena kebetulan kantor saya itu kerjanya kan di lapangan ya, jadi saya tugasnya dikit untuk mengerjakan di laptop. Udah. Ada pertanyaan lagi? Gue nanya deh. Selama 1 minggu belakang ini, kalian pada di rumah apa kagak? Di rumah lah, di rumah Biasa ngapain? di rumah lah. Di rumah ya. Iya. Paling keluar cuman buat beli sayur doang. Nah, pas keluar, lo pakai hand sanitizer gak? Pas baliknya. Enggak. Anda tidak bersih ya. Anda emang tahu ada virus-virus atau kagak di sana? Ya, nggak tahu sih. Gak Eh, prepare banget kayaknya Anda. Kalau orang di rumah-rumah gue tuh irit banget gitu. Jadi yang keluar rumah kadang kalau nggak sama gue, adik gue kan. Mm-mm. Jadi yang nggak perlu itu gak usah pakai sanitizer keluar gitu. Jadi irit gitu buat orang yang keluar doang. Terus masker juga yang buat keluar doang, nggak lu di rumah pakai masker. Ya, kita keluar paling kayak ya hanya perlu doang kan, Iya. nggak sebatas Dan Paling buat. kayak beli Indomie 3 dus gitu. Nah, usahain kayak gitu, jangan Iya, jangan tiba-tiba keluar snapgram. Ya, iya, Iya, apalagi ke mall ya. iya, aduh. iya. Bikin Ke TikTok, mall, ke puncak. Aduh. bikin TikTok ke puncak, padahal lagi virus wabah. Iya, menurut kalian keren, ya tetep aja. Kalian pikir, nih corona sini sini sini, kayak slow aja sih. Ya udah gitu. Ya tetep aja kalau namanya virus kan kita nggak bisa ngelihat kan ya. Enggak, Nggak. bukan namanya virus. Kalau emang udah ajalnya ya kita nggak bisa, Nah, karena takdir kan kita nggak hidup, bisa ini. iya, karena hidup dan mati sudah ditentukan gitu kan. Lu kan Mungkin menurut lu itu sepele, mungkin lu ditulis gitu, lu bakal mati gara-gara habis itu kan gak ada yang tahu. ya amit-amitnya kayak gitu lah ya. Iya kan, hidup dan mati takdir itu gak ada yang tahu. Makanya jangan sok-sok, Bukannya nikmati hidup senikmat mungkin lah. nah, sabi tuh. Tapi ngomongin langkah-langkah preventif nih kayak memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, Ini untuk stok masker sendiri nih di apotek nih udah habis nih rata-rata. habis gara-gara pada ngejual dengan harga yang mahal. Iya, betul. Masih Karena ada kemarin cuy. saya ke 2 apotek di dekat rumah saya Hah? itu habis semua masker. Nah itu dia. Ya kalian tuh stok beli banyak tuh buat pada apa sih? Maksudnya ya ya ini aja sih apa ya namanya? Seperlunya. Seperlunya aja, betul. Enggak, Seperlunya aja yang lah. butuh juga bukan cuma lo pada gitu. Orang Iya. banyak, masa lu mau yang sembuh sendiri, mau yang sehat sendiri, orang kagak. Ya mungkin ada juga yang cari untung dari situ gitu loh. Dengan Iya. menjual lagi, ya kan? Dengan jual dengan harga tinggi. Ya Itu kalau tolonglah. dari ilmu marketing gimana nih, saudara ketek semut? Ilmu marketing itu bagus. Cuman ya ini kan virus ini kan global ya. Iya. Kenanya kan ke semua kalangan kena, nggak terus juga Iya. kita kan belum ada apa namanya ya? Belum ada obatnya gitu, belum ada vaksinnya. Ya di Cina sih katanya udah ada, cuman nggak tahu udah diproduksi massal atau Itu belum. baru rumor ya. Ya rumor-rumornya masih ada kayak gitu. Dan katanya Indonesia kalau nggak salah udah punya obatnya, gue nggak tahu. Cuman dia kayak baru gejala ringan gitu doang tuh kayaknya. Kayak Alat kayak alat mas tesnya itu tesnya udah ada. Alat tesnya doang. Alat tesnya udah ada buat global. Jadi di apa kayak cek darah biasa. Ya baru cek darahnya doang kan, belum Jadi obatnya itu kan. dia ada 3 indikator nih. Nah, Kalau dia garisnya naik 1 sama 2 nih dia positif, tapi kalau dia udah sampai penuh dia bebas dari virus tersebut. oh, baru ada tuh. Ya tadi saya lihat di Twitter sih, baru lihat sih, berarti baru kemungkinan Ya kayak gitu di loh. daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah tadi. Balik lagi masker kan ya kayak gitulah, tolonglah buat ya beli seperlunya aja. Jangan nyari keuntungan ya buat marketing ya. Ini kan buat buat kepentingan bersama. kepentingan bersama buat rakyat. Tapi kalau dari teori apa sih namanya, Apa?
teori marketing nih yang permintaan lebih banyak, otomatis harganya tuh Harga lebih meningkat, harga pasar Nah. lebih meningkat deh. gimana tuh? Menurut gue sih itu wajar ya kan, soalnya market. Iya, Gue juga tapi belajar baru dikit marketing, anjing. tapi kalau meningkatnya melebihi batas kapasitas normal gitu, itu udah nggak wajar. Misalnya naik 2 kali lipat itu mungkin ya, tapi kalau udah 10 kali lipat itu gila sih. Sampai hand sanitizer aja yang cuma 30.000 jadi 100.000 ke Iya atas coy, gitu, itu kan udah 100.000 lebih jual. parah. Kalau dari 30.000 ke 60.000 ke 40.000 itu masih wajar sih menurut gue. Itu ya gue tahu orang pasti ngambil Ambil itu, untung. bukannya ngambil untung, itu ngerampok pelanggan. Ya kita tahu kita semua butuh duit lah, cuman ya Iya. tolonglah ini buat kepentingan bersama loh. Ya tapi itu bisnis-bisnis kayak gitu tuh termasuk bisnis-bisnis yang temporary gitu. Iya, cemang bertahan kayak gini Cuman doang. bertahan, iya kayak Ya, bisnis-bisnis makanan atau minuman yang lagi nge-hit sekarang nih. Ya mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan udah bukan itu gitu trennya. ya sih. Tapi susah kalau udah otaknya duit, cuan, money gitu. Otaknya udah dolar doang, susah dikasih tahu. Ditangkap, dibebasin gitu lagi. Orang kalau otaknya udah duit, udah logo dolar gitu kan, Ya nggak kalau bisa gitu diapa-apain. kita beli emas lah, investasi emas. Ya kan nggak konteksnya nggak ke situ kalau buat sekarang, palingan ya nyari-nyari ya konteksnya yang ada sekarang, palingan lagi trending sekarang lah. Pasti berpikir gitu. Oke, ada yang nanya lagi? Kita ganti topik ya, karena bahas sesuatu hal yang buat saya risih ya belakangan ini. Apa itu? Apa yang bikin anda risih? Manusia bacot. Nggak tahu, mungkin Anda sudah tahu apa belum, tapi menurut saya ini kalau Anda tahu ya, Ya, apa itu? ada orang marah-marahan gitu di live IG. Kenapa nggak lu marah gitu di WhatsApp gitu kan, di Apa anjir, gue belum teleponan. tahu anjir. Itu apa anjir? Yang Itu mana? yang orang ya kita itu ya lah, inisial orang kakak keke. Oke, kenapa? Waktu itu kan gue nggak sengaja buka Twitter, rame anjing. Ada orang berantem gitu kan, nih orang berantem lagi sama cowoknya, kenapa lagi? Anjing bahas Orang KKI anjing. Enggak, maksud gue ini gue udah pusing sama corona, terus lu ngapa bikin lagi gitu kan? Aduh. KKI. Menurut gue itu gila banget sih. Dan aduh, Gini sih, gua sangat mengapresiasi banget sih buat siapa? Para suster, para dokter yang ini sih, yang udah ngerawat, udah apa namanya? Udah mencoba ya, udah membuat pasien ada yang dan sampai ada yang sembuh. ketularan loh, sampai tuh rela berkorban, dia ketularan Iya, buat obatin gitu. itu parah sih, itu berjuang banget. Ya dari situ kita juga harus berjuang gitu loh buat di rumah gitu, supaya nggak Iya. makin banyak pasiennya. Gue sama Dia menghilangkan egonya dia gitu, iya. buat humanity. Emang pikir dia bakal main keluar? Dia kerja cuy. Itu dia Iya. nyawa cuy taruhannya. Dia Itu tuh ibarat pasukan nih, dia garda terdepan lah. nah, itu dia. Itu parah sih. Tolonglah. Ya, kalian nih yang belum masih pada keluar, pada kelayapan. Masih ada yang lebih berjuang coy. Masih ada yang ya nyawanya taruhan lah istilahnya. Ini lo bakal kena atau kagaknya kan ini dia yang iniin. Itu gua apresiasi banget sih. Iya. Tapi yang bikin resah lagi, pantai selatan rame gitu. itu nggak ada obat. Itu nggak ada obat. Aduh, Itu Nyai Apa? marah. Apa dia Nyai marah gitu. kita doakan saja Iya, doakan saja yang terbaik ya. mereka kena serangan laut gitu. Nggak boleh nyumpahin gitu. Anjir. Serangan laut. Itu biasanya kan kalau di pantai selatan gitu banyak apa ya, ubur-ubur terdampar gitu kan ya. Iya. Emang apa? Iya, Nggak tahu sih gue. Ada ubur-ubur ya. Biasanya- Kalau waktu gua ke kampung juga ada. kasusnya kalau ini sih, kalau lagi liburan Iya, kalau lu panjang. makan sih sebenarnya sih. Oh. Kalau gua pegang sih nggak kenapa-napa sampai sekarang. Emang mana ya? Nggak tahu. Aman-aman aja, tergak tahu dah kalau jenis yang lu pegang yang gue yang agak gede gitu.
Terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya yang kalau kena itu harus dikencingin dah. Itu kodok Iya, kali. Itu kodok kali, bukan Apa-apaan? Apa Kenapa? dikencingin anjir? Ya pokoknya itu serangan laut dah pokoknya. serangan laut. Apa dong tsunami? Gitu. Serangan hewan-hewan laut. Oh, Gua ada. Kirain Aquaman ngamuk kan. Nih gue mau nanya lagi nih. Menurut kalian corona itu bakal hilang gak sih di Eh. Indonesia? Ya silakan, ada yang mau jawab duluan. Gua dulu kan. Ya bebas. Kita dari ngungkit kasus-kasus virus sebelumnya kan kayak flu burung kan. Itu kan dulu heboh banget tuh. Ya. Sampai gua nggak boleh makan ayam, sampai gua nangis waktu kecil tuh. Kenapa daging mulu gitu? Pengen makan ayam, padahal ayam dibunuh. Takut kena gitu. Iya. Karena belum ada vaksinnya kan. Ya orang juga takut kan. Itu kan berakhir kan, tapi lama ada jeda waktu. Tergantung karena dulu mungkin teknologi sama peralatan kurang memadai kali, belum secanggih sekarang. Iya bisa. Mungkin bisa lebih cepat daripada dulu. Dan jangan salah loh, orang Indonesia sebenarnya pinter-pinter. Dokter-dokternya, ilmuwan-ilmuwannya Pinter, itu coy, sebenarnya iya. pinter-pinter. Hanya nggak tahu kenapa kurang diekspos apa males mereka. Enggak Karena lah. rakyatnya aja udah barbar banget gitu kan, disuruh di rumah, aja. Iya sebenarnya pinter sih. Tapi menurut lo bakalan hilang. Menurut gua hilang tapi butuh proses ya. Kalau bisa secepatnya ya 2 bulan 3 bulan 4 bulan. Cina aja udah dokternya pada lepas masker, itu menandakan bahwa kemungkinan tuh besar gitu, nggak kecil. Berarti menurut lo kisaran 2 bulan lah bakalan hilang. Jangan, itu terlalu cepat. 4 sampai 6 bulan. Tapi masa kritisnya ya, karena masa kayak kita harus stay di rumah mungkin sebulan 2 bulan sih. Karena bagusnya lama-lama, soalnya bete juga sih ongkos dari kesini tempat kerja 40.000 sekali jalan. Naik Gojek Benar. kan mengurangi biaya transportasi, makan di masak kan, nggak ada jajan di kantin. Itu Bakal hilang ya. Kalau menurut iya. Bapak Ghost Division? Kalau menurut saya pribadi ya, Ya. jadi virus corona ini atau COVID-19 ini Ya. mungkin adanya bakal hilang dengan sendirinya, dengan apa namanya, dengan syarat kita nih sebagai masyarakat harus stay at home, Betul. berdiam diri di rumah, kerja dari rumah selama yang dianjurkan pemerintah itu sekitar 14 hari. 14 Pokoknya hari. tanggal 1 April kalau nggak salah. 1 April doang, dan gue dapet pokoknya dari Kak. Itu apa ya, baru 14 hari ya wajibnya ya. Iya sih. Iya. Kita nggak tahu juga Tapi bakal nggak tahu kan, kayak kita nggak panjang tahu. atau enggak. Iya, tahu minggu depan ada tapi mudah-mudahan aja cepat berakhir, karena saya kangen masakan kantin soalnya di kantor saya. Soalnya enak dan Pokoknya dibayarin sama perusahaan. asalkan kita disiplin dah. Disiplin. Ya pokoknya jangan barbar ikutin pemerintah, soalnya pemerintah juga kerja nggak duduk diem doang di bangku. Sampai gue ngeliat kan kayak main Discord aja gitu, video call semua rapatnya gitu kan, saking nggak bisa ketemu. Iya benar. Yang penting sih kita disiplin apa namanya, untuk berdiam diri di rumah, ikuti aturan pemerintah, nggak diem. Iya, dan para ulama juga untuk beribadah di rumah juga. Betul. Tapi ngomong-ngomong ulama, kadang ada loh broadcast bapak-bapak gitu yang bikin gua resah gitu. Ada yang bilang gini ya, corona itu dia tuh utusan dari Tuhan gitu kan, penyakit dari Tuhan kan. Ini buat ngasih tahu ke manusia. Kan gue mikir, terus masuk angin dari mana ya? Sakit gigi dari mana ya? Kalau corona itu utusan Tuhan gitu. Semua penyakit tuh
gue rasa diciptakan dari Tuhan gitu, gak cuma corona. Gue nggak tahu itu siapa yang nulis broadcast itu, dan tolong gitu, Sebenarnya tolong. broadcast itu bisa langsung dibantah ya, karena pun Iya. dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu menyebutkan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan penawarnya. Itu hadis Anjay. sahih dari Imam Bukhari. Iya, pengenawarnya juga nggak langsung turun dari langit, kita yang bikin, dikasih Kita petunjuk. tuh dikasih pengetahuan tuh untuk merealisasikannya gitu. Ya, dan bahannya udah disediain di bumi gitu, tinggal cocokin aja gitu apa bahan-bahannya dan jadi Betul. kayak gitu. Ya tapi masalah itu kita bahas sedikit lagi lah. Ini tentang broadcast bapak gitu yang di grup WA itu gimana tentang corona gitu. Kan tadi gue udah kayak misalnya corona itu utusan Tuhan gitu kan, gimana gitu ya, masa cuma corona doang gitu, kayak dispesialin gitu. Ya, sebenarnya itu apa ya, kita sebagai kaum milenial nih ya, kaum milenial nih, kita itu apa ya, ibaratnya garda terdepan lah kalau di dalam grup keluarga gitu. Kita harus bisa memfilter mana berita yang hoax, mana yang enggak gitu. Betul. Ya enggak, kita cuma Betul. Karena kan kita sebagai generasi milenial kan pasti mainnya gadget, main HP. Kita dapat informasi kan dari HP. Sedangkan bapak-bapak ya paling dari omongan. Kok nggak dari grup ya gitu doang. Ya betul juga sih, kita harus ngasih tahu, kita ngasih arahan lah. Ini sebenarnya begini, ini sebenarnya gini, itu hoax. Iya, benar. Seperti itu harusnya. Apalagi kemarin tuh dapat broadcast juga yang dapat kuota gratis tuh, yang berapa puluh giga tuh. Yang mana? Yang mana? Nggak dapet ya. Gue dapatnya broadcastnya tentang berita hoax corona semua. Gue dapetnya Ruang Guru 30 giga Telkomsel. Nggak tahu yang itu. Ya, gue juga sempat pernah hampir ya, disclaimer ini hampir ya. Itu ada broadcasting katanya orang kantoran sekolah gitu liburnya ditambah jadi 95 hari gitu kan. Wah, gila. Gue udah senang banget gitu. Set dah. Pas bilang cuma sampai tanggal 1 kan, 2 minggu ya. Langsung menangis dalam hati gitu kan. Soalnya udah capek kerja gitu kan. Pengen liburan sekali-sekali gitu. Dah, itu cuma keluh kesah saya dari hati kecil saya. Soalnya saya udah capek sih, pengen liburan beberapa bulan gitu. Ya justru gara-gara pas awal-awal corona datang ke Indonesia itu, di tempat kerja gue tuh jadi melonjak gitu loh permintaan gitu. Gue tuh kerja di tempat barang ya, gudang barang gitu. Jadi sibuk mulu gitu. Orang-orang mesen barang kan kita harus cekin kan banyak gitu. Sibuk ya. Sibuk. Tapi kalau hari biasa, maksudnya nggak kayak gini ya, tenang-tenang aja ya, biasa aja gitu. Iya, lebih relax lah. Kita nggak. Lebih relax. Gara-gara corona jadi orang pada mesen misalnya hand sanitizer dari online shop gitu kan. Nah, itu dia. Karena gue pernah ngeliatin gitu, nih isi barang apa gitu. Kok banyak banget gitu. Tapi dengan satu akun doang gitu. Borong. Itu sih. Ya, ada mau nanya lagi? Enggak sih. Apalagi cuy? Bahas apa lagi cuy? Bahas apa, TikTok apa? Ya ngedit. Ngapain ngedit anjing? Ngedit. Nggak usah diedit lah. Kenapa nggak TikTok? Taruh dulu udah. Paling di-cut doang sih, setahu gue. Tutup dulu. Tutup dulu apa gimana? Closing kita gimana? Ya, closingnya gimana? Gimana closingnya? Gue nggak tahu. Gue mau disang doang. Udah gua tutup nih. Ya tutup, coba silakan. Tapi gue tambahin ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ada kesimpulan ntar ya. Mungkin itu aja ya podcast kita pada Podis. Oh ya, podcast dong. Podcast Gimana? pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya tuh kita dalam menghadapi wabah virus corona yang menyebar ini, kita harus stay at home, Betul. work from home, jangan keluar rumah kecuali itu urgent gitu. Betul. Kalau nggak urgent banget ya di rumah aja, keep safe. Stay. Dan satu lagi itu yang gue omongin tuh hanya unek-unek gue ya. Unek-unek gue dalam seminggu lebih ke belakang gitu kan.
Jadi itu bukan dari pendapat kebanyakan orang, itu cuma pribadi gue, karena gue melihat lingkungan yang sekitar rumah gue tuh kayak gitu. Iya, sebenarnya hampir sama sih, nggak. Iya, tapi hanya beda dikit aja. Sama lagi. Ya saya udahan ya, karena sekarang udah jam berapa nih? Kita udah jam 1 kan. Saya sebagai manusia bacot gitu kan, undur diri dulu ya dari sini. Iya, saya juga bosan. Saya dari Ketek Semut ingin mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kalian mendengar, kalau enggak, ya untuk apa namanya, untuk menjadi lebih baik negara kita, ya stay safe lah di rumah, oke? Dan yang terakhir, apalagi tuh? Follow our social media. Our social media anjing. Kayak bisa di subscribe ya YouTube gua, Muhammad Ridwan Ramadan. Nyebut nama anjing. Nyebut nama bangsat. Kan gak nyebut nama bangsat. Disebut nama tai. Saya nggak punya sosial media, cuma punya Pixiv, soalnya saya suka gambar, jadi @Pixiv saya ya Zif gitu. Nah tuh Zif dan JHIFT ya. nah tuh dan YouTube Ketek Semut, Adit Bless. Disebut kalau sampai 1000 followers ntar saya itu ya, saya bakal bikin apa tuh gambar Linda Dreadon 2 kan, anjing Linda bangsat. Oke, ya follow lah sosial media kita semua. Oke. Saya nggak punya, saya cuma punya Pixiv bawa. Iya pokoknya itu Pixiv WA. Kalau mau dia nyari cewek nih manusia bacot, di WA aja calling ya. Saya hanya karyawan biasa yang mencari cinta. Anjing lu. Oke. Ciao Soalnya nih. Cewek-cewek di kantor saya ternyata lebih suami semua ya. Jarang yang ada. Tante-tante aja sih. Iya. Oke. Ciao nggak nih? Ciao. Ciao ya. Ciao.